memang kalau bipolar itu ya memang feel-nya memang gloomy, kadang marah, kadang itu menangis. Nah dia galak kok, beda. Di persidangan MZ menyebutkan jika stiker pengeboman itu bukan ancaman tapi hanya bercandaan karena dia sering melakukan itu juga kepada yang lain. Itu gimana, Mbak? Kalau stiker bom dia menyatakan bahwa itu bercandaan ya, dan itu membuat saya takut. Itu kan nonsense gitu loh. Karena di dalam story itu kan berurutan. Dia juga ada posting chat antara aku dengan Medina. Lalu klimaksnya itu dia mau kirim bom gitu. Jadi kalau misalnya percandaan, kenapa bercanda nggak bilang aja kirim witar kek, kirim bunga kek, kirim apa kek, gift apa gitu kek. Kenapa harus bom? Sekarang gini ya, kita aja semuanya kita ngomong di luar, kita bom aja, itu sudah ditangkap loh. Iya nggak sih? Itu ada undang-undangnya, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau menurut Medina itu dianggap itu sebuah surprise buat aku katanya gitu kan, itu nggak masuk akal. Kenapa harus kata-kata bom? Kenapa nggak kata-kata lain? Berarti itu enggak. Dan di samping itu di WhatsApp chatnya dia antara pribadi dia dengan saya itu banyak banget ancaman, antara dia ngirimin dia laporan polisi kemana itu dikirim ke aku, somasi itu juga dikirim ke aku. Tahu sendiri kan kalau somasi itu undang-undangnya hukumannya berapa tahun, itu semua dikirim ke aku gitu loh. Nah dengan kalimat yang ancaman bom itu nggak sewajarnya buat aku seperti itu, nggak sewajarnya kan. Kalau misalnya mas-mas semuanya gitu ya dapat kata-kata yang bom gitu, apakah itu suatu bercandaan? Padahal waktu saat itu kita ada konflik kan. Iya kan, ada konflik dan memang benar-benar konflik. Saya hanya meminta hak saya dikembalikan, itu aja. Dan pada waktu itu dia semakin galak. Ingat satu lagi ya, pada waktu itu kan saya sering keluar negeri. Dia bikin story, itu story saya di capture, diposting oleh dia, kasih kata-kata juga bahwa Dirjen Imigrasi pantau orang ini menebar berita bohong apalah kayak gitu. Itu konflik gitu loh. Kenapa dia harus menyebutkan bom gitu? Kenapa dia nggak menyebutkan kata-kata ini aku kirim kamu boneka gitu ya? Itu kan waktu itu konflik gitu kan. Yang lain dong kata-katanya kalau memang itu surprise. Dalam arti ancaman bom itu juga hanya salah satu dari ancaman-ancaman lain yang pernah dilontarkan sebelumnya seperti itu, Kak Uci? Iya. Jadi gini, sepanjang mulai bulan 8 tahun 2021 itu mulainya ya, di situ saya masih baik ngasih dia kesempatan selama 1 bulan, dan dia berjanji akan mengembalikan uang, tapi dengan tempo itu kan harus ada tempo kan, dan saya diputar balik-balikan terus, dan di situ sudah temponya habis kan. Memang saya bikin story supaya apa? Karena dengan kata-kata WhatsApp saya, chat saya, dia sudah gak gubris, dia sudah gak menghiraukan itu, dia seakan-akan semakin gak mau tahu gitu loh. Padahal saya simple, balikin uang saya, tasnya ambil aja gitu loh. Lalu di situ mulai timbullah ancaman yang berbagai macam. Saya dibilang siap-siap bawa selimut, mie instan, tidur di sel nggak enak loh gitu. Nah kalau dengan kata-kata yang sudah banyak sekali ancaman, terus dia bikin story itu akan kirim bom, apakah itu dia membuat cerita bahwa ini adalah bercandaan? Nggak boleh dong. Mas aja misalnya di luar, di sini aja bilang bom gitu. Saya pengen tahu kalau Mas nggak ditangkap. Bukan di saya. Kan pada waktu itu saya nggak tahu media kenapa menjuluki saya Crazy Rich gitu ya. Kan Crazy Rich semua di artikel semua Crazy Rich. Memang dia menyebutnya dengan kata-kata Crazy Rich. Satu hal yang fatal, dia memposting antara chat saya dengan dia. Itu chat saya, nah siapa lagi? Nah yang pada waktu itu yang ada permasalahan tas 9 tas, siapa lagi? Emang ada orang Surabaya lagi yang lain?
nggak ada kan. Jadi terlalu spesifik gitu kalau dia nggak mau nyebut nama, tapi yang di clue-nya spesifik ke Mbak Ici ya. Arahnya ke situ, semua orang pada tahu kok arahnya ke situ. Pada waktu itu kan gini, banyak sekali teman saya itu yang ngomong ya, kenapa lu diem aja digitu-gituin orang gitu loh. Ya tapi kan saya nggak mungkin seperti dia kan, saya nggak mungkin seperti dia. Terkait pengakuannya katanya sedang dalam pengaruh obat atau penyakit bipolarnya itu. Kemarin Kalau ada juga. memang dia dalam pengaruh obat, buktinya dia Benar, sekarang masuk, dia bebe aja kan, dia bebe aja, nggak ada masalah. Pada saat mengirimkan bom itu katanya di luar kendalinya dia karena Ada pengaruh obat. pengaruh bipolar yang dikonsumsi. Perasaan kalau bipolar teman saya ya nggak kayak gitu, nggak ada nyebut-nyebut masalah bom, nggak ada mengancam-ngancam, nggak ada dia bikin laporan polisi di Surabaya, nggak ada dia selalu bikin nyuruh lawyernya dia bikin somasi ke saya, nggak ada seperti itu. Orang kalau bipolar itu ya memang feel-nya memang gloomy, kadang marah, kadang itu menangis. Nah dia galak kok, beda. Dia galak sama saya. Tahu mas, kalau saya tunjukin chat dia mulai bulan 8 sampai bulan tahun 2022, semua itu ancaman, kalau nggak ancaman semua menghina. Itu. Bayangkan jadi saya lebih baik jadi orang, saya dimusuhi orang, saya jawab, saya bales. Itu paling enak. Tapi pada waktu itu kan saya punya teman baik, itu cyber. Dia selalu mengingatkan, jangan, stop, jangan. Ini akan menjadi senjata dia untuk melawan gitu. Jadi saya makanya diam aja. Tetapi diam itu nggak enak, sakit hati saya. Mas tahu nggak sih, saya juga berobat kena psikis saya berobat ke Indonesia, ternyata obat Indonesia mempengaruhi badan saya dan saya berobat di Singapura. Karena bom itu. Iya. Karena ancaman-ancaman ya. Ancaman dia itu. Sedangkan bel rumah bunyi ya, saya takut. Saya nggak pernah tinggal di rumah, saya selalu di Amerika, selalu di Dubai, selalu di mana, saya takut. Tahu nggak? Ada suatu ketika dia story saya itu dia capture, dia tambahin lagi ngetek dirjen imigrasi. Setiap kali saya mau keluar negeri, saya tuh takut, ada rasa ketakutan, takut saya dicekal. Padahal saya nggak salah apa-apa, parno sendiri kan saya. Itu kan berarti sudah kena psikis saya kan. Sampai sebegitunya ya. Sampai segitunya.